saya termasuk yang pertama memang yang menduga sepertinya ini kriminalisasi nih gitu ya. Jadi saya yang termasuk pertama yang sebetulnya juga percaya bahwa Mas Nadiem tidak korupsi. Jadi persepsinya Chromebook adalah laptop. Padahal Chromebook itu bukan laptop. Gitu. Nah, itu yang salah persepsi. Dan ini sebetulnya kasus-kasus pengadaan laptop, bukan pengadaan Chromebook. Itu udah salah dari awal. Tapi fakta bahwa 85% laptopnya digunakan. Feeling saya Pak Prabowo tidak akan memberikan abolisi atau apa seperti Tom Lembong dan Bu Ira. Halo, kita ketemu lagi dengan saya Bayu Sutiono kali ini untuk podcast singkat berita. Kasusnya kita sedang mengikutinya semua. Kasus mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Mantan Mendikbud dan Ristek ini banyak yang pro dan kontra lah berkaitan dengan kasus yang dialaminya. Beneran korupsi atau enggak? Kenapa Chromebook dari Google itu dianggap gagal total? Saya sih banyak penasarannya, tapi hanya mengikutinya seperti teman-teman semua yang mengikuti podcast singkat berita, kita mengikutinya dari luar saja mengenai persidangannya yang terus terjadi dan tuntutannya yang luar biasa terhadap mantan Menteri Pendidikan kita kali ini. Nah, banyak pihak sudah dipanggil saksi ahli dari kedua belah pihak begitu ya, dari jaksa penuntut umum dan kuasa hukum. Salah satu yang menarik perhatian saya ada ahli pendidikan, pengamat pendidikan Inalim. Kalau teman-teman belum pernah tahu, coba lihat Instagramnya, banyak memberikan insight, masukan-masukan kepada kita mengenai pendidikan di Indonesia. Udah lama dia, dan beberapa kali kami juga ngobrol atau saya mengobrol dengan Mbak Inalim di Kompas TV dulu. Nah, sekarang beliau salah satu saksi ahli yang juga dipanggil ke pengadilan. Kita sambut Mbak Inalim. Terima kasih sudah hadir di podcast singkat berita. Udah lama banget nggak ketemu. Betul, terakhir di Kompas biasanya kita ya, di TV ya. Apa aja kalau ada kaitannya sama pendidikan, Mbak Inalim bisa nggak nih pagi-pagi gitu kan ya? Iya. Terima kasih ya Mbak, kali ini hadir lagi di kesempatan kali ini kita mau ngobrol. Tapi saya tertarik kalau kali ini Mbak Inalim dipanggil sebagai saksi ahli berkaitan dengan pengadilan terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang kali ini menyedot perhatian publik. Mbak dimintanya tuh sebagai apa? Terus kenapa mau Mbak Ina? Ya, saya diminta oleh ibunya Mas Nadiem. Jadi kalau ya bayangkan seorang ibu yang sudah usia sedemikian rupa berjuang mencari pendukung-pendukung untuk yang bersedia maju untuk anaknya. Ya, how can I say no gitu ya, bagaimana kita bisa menolak permintaan seorang ibu, itu satu. Yang kedua juga bukan sekedar karena saya mau kasihan dengan permintaan seorang ibu, tapi karena saya termasuk yang pertama memang yang menduga sepertinya ini kriminalisasi nih gitu ya. Jadi saya yang termasuk pertama yang sebetulnya juga percaya bahwa Mas Nadiem tidak korupsi gitu. Nah, yang ketiga, saya merasa satu mungkin dari sedikit yang berada di luar ekosistem pendidikan itu sendiri. Sehingga kalau yang orang-orang di dalam ekosistem itu memang pada takut untuk maju. Nah, saya ngerasa misalnya saya katakanlah mungkin kalau saya satu-satunya pengamat yang berada di luar ekosistem itu dan saya tahu dan saya tidak mau maju, kayaknya kok kebangetan ya jadi orang ya. Jadi Mbak Ina ini bilang di luar ekosistem Mbak Ina nggak pernah terlibat dalam pekerjaan yang meminta Mbak Ina hadir di Kementerian Pendidikan Kebudayaan selama ini gitu? Betul, saya tidak pernah terlibat proyek kementerian
pendidikan. Sementara yang lain kan ada aja, misalnya diminta sebagai pelatih vendor pelatihan guru, misalnya ada aja gitu ya. Nah itu saya nggak pernah. Atau juga ada pengamat lain yang sekaligus juga vendor dari teknologi pendidikan, yang mana juga merupakan kompetitor dari Google. Nah kan juga pasti punya kepentingan. Kemudian ada pengamat lain yang juga tadinya mantan staf di dalam badan yang dibubarkan oleh Nadiem di zamannya. Jadi kan pasti juga tidak netral. Nah, jadi atas dasar itu Mbak Ina, oke, saya maju karena saya nggak punya hubungan apa-apa nih, termasuk sama Nadiem waktu dia jadi menteri sekalipun nggak pernah dapat apapun proyek atau apa gitu. Tidak Ini kenal. bahkan menteri-menteri yang lain juga nggak pernah kan? Nggak pernah dan tidak kenal dengan Mas Nadiem sebelum kasus ini. Dan saya saya maju bukan hanya membela sosok ya, karena kan nggak kenal. Untuk apa saya merisikokan semua untuk membela sosok? Karena saya nggak dibayar dan bukan karena terima bayaran atau tidak saya mau maju. Tapi yang saya bela ini sebetulnya perjuangan reformasi pendidikan. Karena ini sosok yang membuat reformasi pendidikan yang kita nantikan dan menurut saya sejalan untuk menyiapkan generasi emas Indonesia, tapi dikasuskan tanpa bukti begitu. Jadi saya maju untuk pendidikan, untuk generasi muda, bukan untuk satu sosok. Iya. Reformasi pendidikan itu kan jargon yang kita udah dengar lama kan Mbak Ina ya. Tapi Mbak Ina melihat itu ada di era Menteri Pendidikan Kebudayaan waktu Nadiem gitu. Apa yang Mbak lihat sebagai sebuah ini baru nih reformasi? Sebetulnya reformasi kalau kita cek di Google ya, mungkin tidak muncul reformasi pendidikan itu di eranya Nadiem. Jadi kalau kita flashback dulu ke belakang, di zaman Orde Baru misalnya, kemudian batasannya tahun 98. Zaman Orde Baru itu sentralisasi pendidikannya, buku-buku semua sama gitu dari pusat, bahkan senam kesegaran jasmani gitu ya, sama juga ya, nggak tahu Indonesia nih, gitu. Mas Bayu masih ngerasain nggak tuh, yang senam kesegaran jasmani? Iya dong, yang pakai gini-gini, silat. kita ingat semua ya. Nah itu sama, jadi itu sentralisasi. Kemudian pasca 98 kan mulai desentralisasi. Itu pun sudah reformasi sebetulnya. Sebetulnya itu disebut reformasi pendidikan, desentralisasi. Nah, dengan adanya desentralisasi, mulailah diperkenalkan dana BOS, dana bantuan operasional sekolah. Nah, kemudian ini yang ditransfer ke daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana ke daerah, mulai muncul tantangan baru nih, kebocoran anggaran. Nah, makanya saya lebih menyebut eranya Nadiem ini era digitalisasi, reformasi melalui digitalisasi untuk menutup celah kebocoran anggaran. Kalau saya melihatnya orang bilang kan itu. kalau udah digitalisasi, saya menyederhanakan aja pakai versi saya, udah di onlinein, nggak bisa lagi nih orang mau curi-curi dana dari dana BOS kayak dari anggaran ini itu, sekolah nggak bisa, semua tuh lini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kira-kira begitu ya? Maling sih akan selalu mencari celah, cuman paling enggak kan meminimalisir kemungkinan kebocoran. Lebih sulit lah dibandingkan manual. Di titik inilah Mbak Ina merasa, ini sih, saya pakai bahasa saya aja ya Mbak Ina, wah ini Nadiem udah nggak jadi menteri, jadi dikerjain nih gitu ya? Iya, saya juga merasanya begitu, karena saya yang ngikutin dari awal kan. Orang-orang hanya melihat kasus aja. Kalau saya kan dari awal menjabat saja sudah tentangannya, resistensinya sudah sebegitu kuat. Jadi ini saya ngelihatnya rentetan. Resistensi sampai sudah tidak menjabat dikasuskan. Oke. Nanti saya kembali ke situ ya. Kalau saya lupa ingetin ya Mbak Ina. Karena saya mau begini. Kita nih sebagai orang awam fokus pada Chromebook gitu. Yang mau disebarkan sama Nadiem ke seluruh Indonesia sedemikian rupa. Ini ada kerjasama sama Google kerjasama sama Gojek pada waktu itu. Di situ aja tuh kita ngebayanginnya. Padahal kan ada yang lebih besar lagi tuh tadi menurut Mbak Ina gitu kan ya. Dana yang tadinya bisa dikutak-atik nggak bisa lagi karena sudah
transparan, susah mau dikutak-atik lagi. Masih bisa, tapi susah. Nah, Chromebook sendiri yang jadi perhatian masyarakat di pengadilan di itu. Kalau Mbak Ina ngelihat itu gimana? Saya mau tanya gini, Chromebook tuh tepat nggak sih menurut Mbak Ina? Terus kenapa Chromebook bukan laptop biasa misalnya? Itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan publik yang sebenarnya di titik itu memang ada sesuatu nggak sih Mbak Ina ngelihatnya? Bahkan Mbak Ina kan sampai mengikutinya dan hadir di pengadilan, Mbak Ina. Ya, ini kan banyak salah persepsi tadi. Kenapa Chromebook, kenapa bukan laptop biasa? Iya. Jadi persepsinya Chromebook adalah laptop. Padahal Chromebook itu bukan laptop. Gitu. Nah, itu yang salah persepsi. Dan ini sebetulnya kasus-kasus pengadaan laptop, bukan pengadaan Chromebook. Itu udah salah dari awal. Jadi ibarat kita pakai, Mas Bayu pakai apa tuh? Android. Iya, saya pakai iPhone. iPhone, berarti kita sama. Tapi kan orang bilang Android, tapi pakai HP-nya apa nih? Kan bisa mereknya apa, Samsung, merek apalagi tuh Xiaomi atau apa, itu merek HP. Tapi kan Android semua. Sistemnya Android. Sistemnya, untuk gampangnya Jadi mungkin. Chromebook ini sistemnya sebetulnya. Iya, operating system. Tapi untuk gampangnya mungkin komponen di dalam kali ya. Jadi bukan laptop gitu. Nah, terus orang banyak yang bilang, oh spek dikunci merek tertentu. Jadi kalau di aturan pengadaan ternyata ini juga salah persepsi semua di luar. Jadi menyebut merek laptop nggak boleh, tapi menyebut komponen itu boleh. Sedangkan Chromebook itu komponen. Jadi bukan laptopnya bisa Lenovo, bisa Asus, bisa Acer, apa you name it, merek laptop gitu. Dan ini pengadaannya kan laptop. Cuman menggunakan operating systemnya Chromebook. Kenapa? Justifikasinya waktu itu karena tidak beli lisensi. Sementara kalau Windows beli lisensi tiap sekian tahun bayar lagi. Saya termasuk yang, ini Chromebook model laptop kali. Saya harus mengakui gitu ya. Tapi ini kan jadi jelas teman-teman yang mengikuti podcast ini mungkin banyak juga yang salah mengerti gitu ya. Tapi ini jadi jelas. Ini sistem operasinya. Jadi laptopnya nanti apa aja kalau sistem yang dipakai Chromebook itu koreksi saya Mbak Ina ya, itu nggak perlu, kan kalau Windows harus diperbaharui lagi, diupdate lagi, bayar lagi, negara bayar. Karena ini diselenggarakan oleh negara bayar lagi. Kalau Chromebook satu kali beli, udah selesai itu dia ya. Sudah selesai, ditambah ada CDM, Chrome Device Management. Ketutup makanya, ketutup Mbak proyeknya lagi. jadi ketahuan gitu. Mungkin hal-hal kayak gitu mungkin ya yang ada di bayangan Mbak Ina berkaitan dengan pengadaan sistem operasi Chromebook ini untuk pendidikan. Mbak, tapi Mbak nanya nggak atau kan di fakta persidangan mengatakan ternyata nggak bisa dipakai di beberapa wilayah karena tergantung dengan internetnya bla bla bla. Sebenarnya kayak apa? Ya itu narasi-narasi yang dimunculkan kan. Padahal kan sudah jelas juga waktu itu ini masa pandemi begitu. Jadi ini masa pandemi, pengadaan laptop ya memang sebuah keniscayaan. Ya, karena semua kan waktu itu harus dari rumah. Dari rumah. Kalau nggak pakai laptop mau pakai apa? Jadi itu mah nggak usah dipertanyakan lagi atau diperdebatkan lagi. Dan nggak ada yang tahu pandemi selesai kapan. Nggak ada yang tahu. Kalau sekarang ya bisa bilang, 3 tahun gitu ya. Perlu beli apa enggak? Ya kalau itu kan nggak tahu ya, memang harus pengadaan. Jadi laptop ya harus. Tapi kalau sekali lagi ini bukan pengadaan Chromebook, tapi pengadaan laptop sebetulnya di masa pandemi itu. Nah, yang Mbak Ina tahu mungkin dari teman-teman yang punya sekolah dan lain-lain, karena Mbak Ina networkingnya sangat luas, nggak ada masalah sebetulnya sistem operasi Chromebook ini, atau memang ada masalah di beberapa tempat tapi bisa diatasi. Kalau dari saksi-saksi fakta kan kedua kubu saling mendatangkan katanya ya guru-guru untuk, nyatanya ada guru dari Papua hingga Aceh itu juga dihadirkan, malah didemokan di pengadilan. Membawalah Chromebooknya dipakai tanpa internet, bisa digunakan. Dan kemudian sampai hari ini pun TKA
ini dibuka oleh di video oleh sekolah-sekolah TKA hari ini pun ini masih dipakai oleh siswanya. Kemudian berkat CDM yang dipakai juga oleh jaksanya, jadi bisa dimonitor hingga hari ini. Tahun 2025 85%, ya kita bicara data. Pasti ada 15% berarti yang memang mungkin entah yang namanya teknologi ada aja lah ya. Yang mungkin rusak, tapi mungkin rusak bukan Chromebooknya, siapa tahu laptopnya, siapa tahu ada yang nakal, ya itu yang kita nggak tahu ya. Dapat barang bekas ya kita nggak tahu. Nah itu yang harus ditelusurin gitu. Tapi fakta bahwa 85% laptopnya digunakan sebetulnya, nah itu data. Jadi mau total loss nggak bisa dipakai, ya kan disebutnya ya ada aja total loss nih, Chromebooknya ternyata nggak bisa digunakan, nggak juga. Data, kita lihat data dan sudah di persidangan didemokan datanya dari CDM live. Jadi kalau Mbak Ina secara pribadi ngelihat pemilihan Chromebook itu tepat aja ya buat Indonesia. Saya bukan orang IT, jadi saya tidak punya kapasitas untuk membandingkan. Karena menurut saya semua produk pasti ada plus minusnya. Kembali lagi untuk supaya simple, kembali milih iPhone atau milih OS atau operating systemnya iPhone, atau mau Apple atau mau Samsung dan yang lain-lain tuh Android gitu. Itu kan debatable. Semua pasti ada plusnya, ada minusnya. Tapi 85% fakta di persidangan bisa digunakan. Dan ada justifikasinya kenapa menteri membuat konsultan-konsultannya membuat pertimbangan itu kan. Sekali lagi sebetulnya keputusan kebijakan menurut saya kan juga tidak seharusnya bisa dikriminalisasi. Kalau enggak juga yang sekarang kan juga sama. Kenapa flat panelnya milih Hisense? Kenapa enggak BenQ? Sekolah-sekolah nasional plus yang bagus-bagus punyanya BenQ. Ya debatable juga kan? Iya. Kenapa di lock? Dikunci Hisense. Sama orang nggak bisa memperdebatkan juga kenapa kita pakai iPhone. Betul. Kenapa nggak pakai handphone yang lain yang Android gitu kan? Iya, masing-masing pasti ada plus minusnya. Punya pilihan masing-masing. Dan bukan kejahatan. Dan menerima lebih kurangnya sebetulnya ya. Oke, Mbak. Apalagi ya yang saya mau, mumpung ketemu Mbak Ina. Dan Mbak Ina hadir juga mengikuti langsung di pengadilan begitu, bahkan terlibat langsung. Mbak Ina selalu menyebut sejak awal sudah memperkirakan bahwa ini kriminalisasi begitu. Perjelas lagi Mbak, memang pendidikan di Indonesia secara nasional yang Mbak Ina selalu amati bertahun-tahun selama ini, sebegitunya rusaknya sampai Mbak Ina bilang ini pasti urusannya sama anggaran yang dimainkan dan lain-lain, sampai ada tuduhan seperti itu dari Mbak Ina. Ya, memang sebegitu bobroknya pendidikan kita dari dulu. Mbak Ina udah mencium itu, bahkan ngelihat buktinya sebenarnya gitu. Melihat buktinya, laporannya yang masuk. Itu kan memang di setiap aspeknya selalu ada aja dan mengalami langsung gitu. Bahkan saya pernah teriak-teriakan dengan wakil kepala sekolah negeri karena saya dulu tidak paham celah mereka berusaha mau korupsi itu bagaimana. Seperti kayak pengadaan ini, misalnya pihak sekolah beli katakanlah dari vendor sesuai dari e-katalog misalnya. Nah, yang tadi saya bilang namanya maling cari celah, kok kepikir aja gitu ya. Kalau kita nggak maling nggak kepikir. Makanya saya dengan polosnya nggak ngerti, makanya saling teriak-teriakan nih saya sama wakil kepala sekolah dulu untuk kasus lain. Nah, tapi untuk pengadaan ini sekolah misalnya beli dari vendor lewat e-katalog. Formal nggak ada masalah. Itu udah sesuai aturan. Tapi setelah itu si vendor mengembalikan fee misalnya 5% kepada oknum kepala sekolah. Jadi nggak melalui di sini, bukan jual belinya, tapi setelah itu terjadi kasih supaya lain kali pilihlah lagi yang vendor A ini.
Nah, Itulah seperti itu celah-celah kejadian. seperti itu. Celah-celah seperti itu. Udah terus terjadi tuh ya di dunia pendidikan gitu. Dan ada di media, beritanya semua ada. Jadi kalau bilang saya ada yang komen-komen di saya, ini fitnah, ya. Beritanya ada di mana-mana dan tidak pernah diproses serius maksudnya. Setelah muncul di berita, dugaan-dugaan semua selalu terus hilang, terus diapakan. Sama dengan oknum-oknum guru, kepala sekolah, kalau nilep dana PIP, dana BOS, itu solusinya hanya dana PIP-nya sudah dikembalikan. Tapi oknumnya tidak diproses hukum. Dan itu kayak dinormalisasi aja. Mereka berlindung di balik profesi. Jadi kalau ada oknum kepala sekolah dan guru, bendahara sekolah yang korupsi, mereka minta disebutnya oknum, gitu ya. Jangan sebut guru, tapi oknum guru. Tapi begitu diproses di pengadilan, di hukum, orang marah. Jangan kriminalisasi guru, tidak menyebut jangan kriminalisasi oknum guru. Berarti kan berlindung di balik profesi guru, sehingga masyarakat bersimpati. Guru kasihan. Iya. Sebagai orang media pada saat dana-dana BOS apa segala macam muncul, saya juga sempat membacakan beritanya, mengundang pengamat pendidikan, mungkin juga termasuk Mbak Ina waktu itu. Tapi setelah ada kasus yang lebih lagi, kita sebagai orang media juga tidak merunut lagi, sehingga udah selesai itu kasusnya, tidak dituntaskan sebagaimana seharusnya. Padahal kan ada garis besar, ada satu yang harus distabilo, harus dimunculkan di garis tebal, ada penyalahgunaan dana melalui kecurangan sistem gitu kan. Betul. Makanya saya harus akui sih, kita tuh nggak sampai ke situnya, udah ganti lagi kasus yang lain. Tenggelam lagi. Nah, makanya kita yang tahu nih, ngikutin beritanya banyak sekali kebocoran anggaran itu dinormalisasi, biasa-biasa aja bahwa itu udah pernah kok terjadi. Pernah gitu terjadi, ya. tapi tiba-tiba kenapa yang menteri satu ini datang membawa digitalisasi untuk transparansi, justru di proses hukum sedemikian rupanya dengan tuntutan yang maksimal. Nah, ini kan yang membawa kita tahu, kita yang mengikuti beritanya setiap hari selama berapa tahun. Minggu-minggu lalu saya membaca tuh pernyataan-pernyataan Mbak Ina pas. Saya masih ingat, kebetulan saya kalau baca sesuatu gitu suka saya lihat tanggalnya kapan sih gitu. 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional kan. Mbak Ina agak keras tuh bilang bahwa ini ada dendam terhadap mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem. Kenapa Mbak sampai bilang ini sepertinya ada yang dendam begitu? Banyak ya yang terganggu rupanya ya. Iya, sejak awal menjabat karena didigitalisasi jadi transparan, banyak yang kebakaran. Karena teknologi itu prinsipnya kan selalu memotong middleman, orang tengah ini. Sedangkan selama ini banyak orang berpenghasilan dari yang middleman ini, penyalurnya ini kan. Nah, ini yang hilang gitu. Kemudian belum lagi yang pelaku-pelakunya, belum lagi vendornya, percetakannya, Nadiem menghilangkan UN. Nah, itu industri nilai yang hilang berapa tuh? Bimbel yang tadinya memajang banner 95% lulus, nilai pasti tinggi, itu industri nilai semua. Langsung tiba-tiba tidak ada kebutuhan mendesak buat orang tua untuk membimbelkan anaknya. Nah, jadi itu udah hilang. Bayangkan yang marah itu banyak sekali. Nadiem berusaha mengubah ketebalan kertas saja. Jadi bukan hanya di dalam kementerian, tapi ekosistem yang selama ini dapat bagian keuntungan dari sistem lama. Tiba-tiba hilang penghasilan semua. Nah, makanya sampai muncul yang saya berani katakan itu kan dari laporan-laporan ya, di hari serah terima jabatan. Jadi ada petinggi di dalam kementerian itu yang bilang, akhirnya kita udah puasa 5 tahun. Tanpa malunya itu diucapkan. Puasa 5 tahun. Nah, itu kan karena kita sudah ngelihat bagaimana mereka semua berpenghasilan, caranya seperti apa, dan itu ucapan-ucapan itu dikeluarkan. Saya makin yakin. Makin yakin lah Mbak Ina bahwa ini ada sesuatu yang kemudian bersama-sama
langsung tidak langsung kemudian mengarahkan kasus ini sedemikian rupa? Banyak yang bersorak-sorai, ya banyak kepentingan. Jadi saya menyediakan motif lah ya, itu di dalam buku saya itu motif-motif siapa saja sih yang punya kepentingan kira-kira. Sedih juga sih kalau memang upaya untuk melakukan reformasi pendidikan supaya tidak lagi ada kebocoran-kebocoran dana, ini bakal berubah lagi dong. Sudah berubah. Sudah berubah nih. Kan sudah dikembalikan dengan, semua. Dengan perubahan kementerian, sekarang yang Mbak Ina lihat sudah kembali seperti dulu lagi sistemnya gitu. Sudah, Mbak. Satu persatu di flip balik sejak awal, sejak tahun lalu menjabat, misalnya UN dihapus, kemudian semacam dikembalikan lagi publik, TKA. UN balik lagi, cuma namanya TKA, tapi TKA-nya ternyata nggak pengaruh juga buat masuk perguruan tinggi negeri, bla 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 gitu kan, buat nyari kampus. Kacau, masih mencari-cari format lah gitu. Nah, jadi udah mulai, kemudian apalagi guru penggerak, kepala sekolah penggerak sudah dihilangkan, sudah dihapus lagi. Permendikbud 46 2023 yang mengatur tentang kekerasan dan kekerasan di sekolah itu juga sudah tidak berlaku lagi, sudah diganti. Permendikdasmen 6 2026 di mana kekerasan itu dilunakkan, definisinya menjadi pelanggaran disiplin, pelanggaran tata tertib. Jadi sudah perlahan-lahan. Dan yang terakhir saya baca raport pendidikan, dashboardnya, ini terakhir meminta sekolah-sekolah untuk riset ulang karena katanya ada perubahan tahun. Nah, ya ini kita perlu cek apakah hanya tahunnya yang diubah atau ada data-data yang menghilang. Nah, ini kan kita harus cek. Siapa yang bagian ngecek? Masalahnya kan tidak ada. Wah, ya cukup ironis juga kalau ini semua kemudian memang ingin melanggengkan apa yang selama ini kita harap perlahan justru harusnya mulai terhapus kan begitu ya dari dunia pendidikan. Ironisnya karena kita harus sama-sama tahu nih teman-teman yang mengikuti podcast Singkat Berita ya, Mbak Ina juga koreksi saya, nggak pernah dana pendidikan di APBN itu kecil. Pak Prabowo aja bilang, di era saya dana pendidikan ini besar. Terbesar sepanjang sejarah. Terbesar sepanjang sejarah, walaupun mungkin diambil untuk MBG, tapi selalu paling besar. Dan saya jadi berpikir, menurut keyakinan saya nih, ada maksudnya memang dana ini besar begitu ya. Ya, itulah yang mungkin jadi sedih saya bahwa pendidikan kita, saya kan ngebayanginnya gini, Mbak Ina, dari Sabang sampai Merauke, itu kan Indonesia luas banget. Ada kota besar, kota yang menengah, ada kota yang kecil. Gimana kita mau majuin pendidikan kita kalau begini kan gitu ya. Sampai saya masih di Kompas TV terakhir, boleh ya cerita sedikit sama Mbak Ina juga. Saya mengalami belajar bahasa Inggris ketika saya terutama SMP dan SMA di sekolah negeri. Saya meliput berpuluh tahun kemudian ke sebuah SMA negeri, ngajarinnya masih begitu juga Mbak di sekolah negeri ya, sehingga saya nggak yakin bahwa saya aja nggak bisa bahasa Inggris waktu SMA, saya belajar bahasa Inggris kursus di tempat lain untuk kemudian bisa bahasa Inggris, masih begitu. Gimana kita mau melakukan perubahan? Dan ketika ada yang melakukan reformasi seperti ini, dibalikin pelan-pelan. Sedih juga. Sedih, kecewa, dan kayak ya hilang harapan. Tadinya yang udah semangat, guru-guru penggerak ini kan justru merasa ini ada harapan baru. Akhirnya kita bisa bergerak maju gitu. Kemudian anggaran yang sudah dihabiskan sedemikian untuk menggerakkan. Jadi istilahnya tergerak, bergerak, dan menggerakkan gitu. Selama 5 tahun tiba-tiba ditutup begitu saja. Jadi ini mereka sangat kecewa, hilang semangat gitu guru-guru yang memang mau bergerak maju. Jadi bukan hanya saya ini. Ya, di belakang saya banyak guru-guru yang tidak berani maju, tapi sebetulnya mereka kecewa. Ya.
Mbak Ina, dengan mengungkap ini semua ya, saya jadi kepikiran juga di era sekarang, di mana orang jadi pengamat aja kadang-kadang diintimidasi. Mbak Ina nggak pernah diganggu-ganggu handphonenya? Oh, sudah dihack. Serius? Sudah dihack. Ya, Oh, upaya tuh Oh, setiap hari upaya muncul untuk ngehack oh, jadi apa sosial bentuk? media saya, HP saya. Ada sesuatu yang masuk gitu. Email setiap hari yang mengatakan pelanggaran berat supaya saya klik gitu. Nah, setelah ngancam-ngancam, kemudian ganti, ngancam nggak ini doesn't work gitu ya. Terus tawaran Anda mendapat penghargaan karena Instagram bla bla bla. Saya nggak pernah klik, langsung delete. Tapi upaya-upaya itu Karena kalau sekali setiap hari. aja di tap atau diklik, Ya, langsung diambil alih tuh begitu ya. Jadi itu betul. feel Mbak Ina ada tuh upaya-upaya begitu ya. Rame Di- banyak di email saya bermunculan. Kalau konten-konten sih saya suka baca juga banyak yang kontra kan sama Mbak Ina. Itu mah udah biasa ya. Udah biasa, tapi kan menurut saya gampang, itu kok malah angkat tangan gitu. Misalnya konten saya membahas kepedulian saya tentang anti korupsi, kok malah marah-marah, kan aneh. Itu kan terang-terangan angkat tangan bahwa you tidak ikut menyuarakan concern terhadap anti korupsi. Padahal ini konten jelas-jelas menyuarakan itu, kok malah marah, kok malah menyerang saya. Iya. Ya. Jadi apapun yang Mbak Ina suarakan termasuk hadir di pengadilannya mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim, tujuannya Mbak Ina adalah apa? Memperjuangkan reformasi digitalisasi untuk tata kelola pendidikan, untuk menutup kebocoran. Nah, ini yang sering disalah artikan. Jadi banyak orang-orang pendidikan juga yang tidak paham, dikira digitalisasi pendidikan ini hanya perangkat, laptop, Chromebook. Padahal saya katakan digitalisasi yang paling ditentang oleh orang-orang di dalam ekosistem pemain-pemain kotor di ekosistem pendidikan ini, itu bukan pembelajaran, tapi lebih ke digitalisasi tata kelolanya. Yang aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh Mas Nadiem, Arkas, Markas, Siplah, diintegrasikan, apa yang dianggarkan, dibelanjakan, dan dilaporkan itu harus sinkron. Kalau nggak sinkron langsung menimbulkan tanda tanya, kan ini yang nggak mau disinkronkan. Belum lagi di tataran perguruan tinggi, sistem informasi terintegrasi gitu di sana, sumber daya terintegrasi. Nah, itu untuk perguruan tinggi juga. Belum lagi Mas Nadiem membuat beasiswa dan KIPKA, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, itu langsung ditransfer dari pusat ke mahasiswa. Jadi menghilangkan middleman yang tadinya mengutip uang administrasi, itu juga sudah nggak ada. Belum jual beli nilai per SKS, di berita kan ada fee-nya berapa, ada data-data mahasiswa dimanipulasi, ada data dosen siluman. Belum lagi di kampus itu ada dosen yang khusus di-hire, dipekerjakan untuk menuliskan karya ilmiah untuk dosen-dosen lain supaya memenuhi persyaratan sertifikasi, tunjangan, dan lain-lain. Itu kan cerita nyata di lapangan. Sudah pada tahu sebetulnya orang-orang. Banyak banget ya Mbak yang Mbak sebutin. Banyak sekali. Belum kepala sekolah kong kali kong dengan dinas pendidikan. Nadiem membuat kepala sekolah penggerak, tujuannya untuk mengatasi itu. Tapi kalau bicara dinas pendidikan, yang marah siapa? Partai politik. Nah, waduh, ramai sekali pemainnya. Jadi menteri sampai ada omongan kusut sekali pendidikan kita ini, sampai ke anggarannya, ke kementeriannya, dan lain-lain gitu ya. Betul. Saya fokus lagi ke Mbak Ina, terlibat langsung dan terus mengawasi jalannya, mengikuti langsung bahkan kadang-kadang jalannya persidangan untuk kasus mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan. Tetap ada nggak sih menurut Mbak Ina, ya di titik ini memang mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan harusnya tidak melakukan itu? Ada nggak catatan? Tidak ada kesalahan dari dan tidak ditemukan bukti selama di pengadilan. Dari dakwaan awal pun saya mengikuti, mana sampai sekarang saya mau terbuka, kasih saya buktinya. Saya bukan yang terus mati-matian membela sosok.
Kasih saya buktinya, belum ada. Narasi itu sudah dibuat sebelum persidangan. Ini mens rea gara-gara ada grup WA. Bahkan yang terakhir masih ada tokoh juga yang masih membahas lagi mens rea grup WhatsApp. Jaksanya sendiri aja sudah menghilangkan dari dakwaan, kok lu masih bahas? Nggak ngikutin persidangan atau sengaja masih mau mempertahankan narasi awal begitu. Nah itu kan makin mencurigakan. Karena pembicaraan Chromebook itu tidak ada di grup WA awal sebelum menjabat sebagai menteri. Dan itu namanya dulu EduOrg, bukan Mas Menteri Kortim gitu. Sebelum menjabat wajar dong mengumpulkan ahli-ahli pendidikan untuk nanya kondisi pendidikan seperti apa, mau bikin konsep seperti apa, wajar dong. Ya bekerja mengumpulkan dulu. informasi dan kemudian mendapatkan masukan mau menyusunnya seperti apa, melakukan apa. Masalahnya apa di pendidikan, kan begitu, berempati dulu, itu wajar. Jadi pembahasan mengenai Chromebook itu ada kan 6 bulan setelah terpilih sebagai menteri. Jadi itu karena tidak ada buktinya, jaksanya sendiri tidak memasukkan itu dalam dakwaan, kok nggak ada, hilang dari dakwaan, kenapa narasi di publik masih beredar. Itu satu. Kemudian masalah menentukan harga itu kan juga bukan kewenangan menteri. Nah itu LKPP. Nah kalaupun sampai ada yang tadi masalah administrasi, kalaupun ada, karena ternyata bagian pengadaan sendiri juga mengatakan tidak ada. Kalau menyebut merek laptop nggak boleh, menyebut merek komponen boleh gitu, jadi nggak ada. Tapi seandainya ngotot ini masalah administrasinya salah, ya permasalahkan di administrasi, bukan pidana dong. Apalagi tuntutannya 27 tahun kan aneh gitu. Kemudian apalagi dakwaannya, sampai kita bingung, apa coba kasih saya dakwaannya apa? Nggak ada, kita sampai bingung. Yang kemudian bisa betul-betul terbukti di persidangan sampai saat ini menurut Mbak Ina tidak terbukti secara kuat di pengadilan. Konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan ini sulit dibuktikan. Tuntutannya hanya white collar crime. Nah, di narasi-narasi baik jaksa maupun orang-orang yang membela jaksa, ini buktinya sudah kuat kok. Jaksa punya bukti kuat. Ini white collar crime. Titik. Semua narasinya seperti itu. Sudah kuat. Tapi apa? Saya nunggu kalimat berikutnya. Nggak ada, hanya statement ini buktinya kuat. Tunjukkan mana. Karena itu sudah dibuktikan oleh saksi-saksi dari pihak Nadiem. Itu kan semua itu milik Nadiem di zaman Gojek. Dan investasi Google ke Gojek itu sejak 2017 sebelum menjabat menteri. Jadi nggak ada hubungannya. Kemudian Google tidak pernah jualan laptop, sedangkan ini kasus pengadaan laptop. Nah, apa hubungannya? Google nggak jualan laptop, sedangkan ini kasus pengadaan laptop. Merek laptop tadi, mau Lenovo, Acer, apa segala macam, nggak ada merek laptop itu Google. Nggak nyambung semua. Aneh kasusnya. Persidangan masih jalan. Banyak publik, saya juga berpikir siapa tahu ini nanti bisa seperti waktu kasus Tom Lembong. Setelah divonis, nanti presiden akan memberikan statement khusus berkaitan dengan kasus ini karena begitu menyedot perhatian. Mbak Ina punya feeling ke arah sana juga nggak? Kalau hanya feeling menurut saya enggak. Tapi ya kita nggak tahu ya, saya nggak bisa bicara. Tapi kalau saking ini udah banyak yang nggak sukanya gitu. Maksudnya nggak suka? Yang tadi dibilang wah ini banyak yang dendam dan lain-lain gitu. Enggak ya. Kalau saya ngelihat ada unsur politik lain, tapi saya feeling saya Pak Prabowo tidak akan memberikan abolisi atau apa seperti Tom Lembong dan Bu Ira. Ya kita tunggu. Yang terakhir dari Mbak Ina, saya pengen lihat, saya pengen tahu dengan segala, saya harus bilang sih, saya ada sedihnya dengan apa yang dibeberkan sama Mbak Ina kali ini berkaitan dengan upaya-upaya sebenarnya perbaikan tata kelola pendidikan kita di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pelan-pelan sudah kembali lagi ke era yang
zamannya udah hutan rimba begitulah untuk disalahgunakan. Begitulah kira-kira. Masih ada harapan menurut Mbak Inalim? Ya, kalau ngelihat kondisi sekarang kan kita kecewa. Tapi namanya harapan ya tetap harus kita perjuangkan semampu kita. Makanya saya hanya ngerasa saya sebuah lilin kecil saja, tapi saya ingin mencoba menyalakan lilin-lilin kecil yang lain supaya ini jangan sampai padam. Saya percaya anak-anak muda masih banyak kok yang bisa kita nyalakan lilin-lilinnya. Kalau generasi yang tua tidak mau berubah nih, saya lebih punya harapan ke generasi-generasi yang lebih muda. Oleh sebab itu saya bukukan semua kebobrokan pendidikan kita apa adanya, tapi bentuknya satir dalam buku saya Dosa Besar Nadiem Makarim. Dan itu saya persembahkan untuk siswa dan mahasiswa yang seringkali kebijakan pendidikan itu tidak dibuat dari kebutuhan mereka, tapi dibuat atas dasar kepentingan supaya mereka tahu apa yang terjadi di lapangan. Dan saya berharap anak-anak muda ini yang bergerak dan menggerakkan untuk di zaman mereka nanti. Iya. Bukunya udah selesai ya? Sudah, saya bawa satu untuk Mas Bayu. Saya kasih. Terima kasih banyak. Nanti saya baca dan kapan-kapan Mbak Ina hadir lagi di sini, bicara lagi mengenai lilin-lilin kecil untuk perbaikan pendidikan Indonesia. Kita nggak boleh putus harapan. Siap. Makasih banyak Mbak Inalim ya. Sama-sama. Sampai ketemu kasih, lagi Mas Bayu. Di obrolan-obrolan kita yang lain. Sampai ketemu. Iya. Sampai di sini dulu obrolan saya dengan Inalim, pengamat pendidikan yang juga mengikuti kasus Nadiem Makarim sampai saat ini. Kita bertemu lagi di topik yang lain. Sampai jumpa.